Pesugihan. Kata-kata tersebut sangatlah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Mungkin saja pesugihan itu hanya ada di Indonesia saja. Pesugihan masih dipercayai oleh banyak orang untuk memperoleh kekayaan secara instan. Tujuannya macam-macam, seperti dagang ingin laris, karir selalu sukses, cepat kaya, dan menumpuk harta, serta berbagai urusan dan nafsu duniawi semata. Pada intinya, pesugihan adalah meminta bantuan kepada makhluk-makhluk tak kasat mata, seperti halnya jin dan setan. Namun untuk mendapatkan bantuan tersebut, tentunya dengan sebuah persyaratan-persyaratan tertentu, atau seringkali orang Jawa bilang, minta tumbal. Tak jarang ada imbalan yang harus dibayar oleh penyembah pesugihan. Berikut akan kita bahas beberapa jenis tumbal, dan dampak pesugihan yang membuat miris. Inilah 5 jenis tumbal terkejam untuk pesugihan. 1. Muncul penyakit misterius. Biasanya, orang yang dijadikan tumbal pesugihan, akan muncul penyakit misterius secara tiba-tiba. Tanpa penyebab apapun, seseorang yang dulunya sehat menjadi sakit parah, dan tidak bisa diobati. Sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan, tapi penyakit tersebut semakin parah tanpa sebab yang jelas. Secara medis penyakit tidak dapat ditemukan, namun dalam kenyataannya orang tersebut merasakan sakit yang luar biasa pada bagian tubuhnya, dan terkadang orang tersebut sering bermimpi dikejar-kejar orang, atau diikat, atau mungkin disiksa oleh orang yang telah menjadikannya tumbal pesugihan. Walau itu mimpi, namun terasa seperti ketakutan yang nyata. 2. Tumbal manusia. Ada salah satu pesugihan genderuwo, untuk memperoleh kekayaan secara cepat. Pesugihan ini meminta bantuan makhluk halus yang disebut genderuwo. Genderuwo akan ikut tinggal di rumahnya dan membantu pemiliknya dalam berdagang. Ternyata melakukan pesugihan ini ada imbalan yang harus dibayar, yaitu dengan menyerahkan manusia sebagai tumbal. Kalau tidak bisa dituruti maka penyembah pesugihan dan keluarganya yang menjadi incaran seumur hidup, dan biasanya tumbal yang disediakan adalah orang-orang dekat, atau bisa jadi salah satu dari saudara atau kerabatnya. 3. Tumbal umur sendiri. Tumbal jenis ini sering pula disebut tumbal menjual umur. Mungkin masih terdengar asing di telinga Anda, namun jenis tumbal yang satu ini, sering digunakan oleh sebagian orang. Pesugihan ini mempunyai risiko yang sangat besar, karena orang yang melakukan ritual pesugihan jenis ini, akan mengorbankan nyawanya sendiri, pada saat mencapai umur tertentu. Tentu saja ada perjanjian atau kontrak terlebih dahulu, dengan setan maupun jin, demi mewujudkan keinginan manusia tersebut. Jika menginginkan kekayaan, maka dia akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah, namun nyawalah taruhannya. Pesugihan jenis ini tergolong yang paling nekat. 4. Tumbal janin. Selanjutnya ada ritual yang tak kalah kejam, yakni dengan mengorbankan nyawa seorang bayi, yang masih dalam kandungan. Biasanya ritual pesugihan ini, mengorbankan nyawa janin bayi dan janin tersebut akan dibunuh. Syarat agar janin bisa dikorbankan, haruslah berumur tak lebih dari 7 bulan, dan dengan kondisi jarum 1, maksudnya adalah anak pertama dan janin yang sempurna. Saat banyak pasutri ingin punya anak, justru ada sebagian orang yang menumbalkan janinnya sendiri. Kejam sekali memang. Namun bagi sebagian orang yang gila harta, apapun akan dilakukan untuk mendapatkan pesugihan. Bahkan sisi kemanusiaannya pun sudah tak dihiraukan. 5. Tumbal keluarga sendiri. Tak kalah kejamnya, untuk mendapat pesugihan, terkadang menggunakan tumbal yang akan dikorbankan, adalah keluarganya sendiri. Bisa suaminya, istrinya, orang tuanya, atau bahkan anaknya sendiri. Pesugihan kejam yang satu ini jelas tak mudah untuk dipraktikkan, karena nyawa orang tersayanglah yang menjadi taruhannya. Konon menurut cerita yang beredar, imbalan yang bisa diterima dari pesugihan yang satu ini, bisa mencapai miliaran. Namun perlu diingat, bahwa harus ada sesuatu yang tak ternilai harganya, untuk Anda korbankan demi kepentingan duniawi semata. Jadi, jangan sekali-sekali mencoba pesugihan karena banyak kerugiannya. Apa gunanya kaya raya, jika harus mengorbankan orang yang kita sayangi? Nah, itulah tadi, beberapa jenis tumbal untuk mendapatkan sebuah pesugihan. Hanya tetap berdoa, dan memohon kepada Tuhanlah seharusnya kita meminta sesuatu. Jangan hanya karena kenikmatan dunia, membuat orang tega berbuat seperti itu. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari sifat-sifat serakah yang dilarang oleh agama.